lebih pentingnya ke gigi sih. Ke gigi. Iya. Karena apa dok? Karena saya kalau misalkan ngobrol sama orang, saya lihatnya ke gigi. Gitu. Oh luar biasa. Udah ada penilaian tersendiri ya dokter ya? Iya, maksudnya tuh kebersihan gigi itu sangat penting ya. Sangat karena penting. dia juga di bagian wajah, pasti kita harus menjaganya dengan sangat baik. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bratanata. Kali ini hadir bersama saya tentunya untuk pertama kali saya memandu podcast Bratanata kali ini. Namun dokter, izinkan saya memandu acara ini dengan satu pantun boleh dokter ya? Boleh. Oke, biar sedikit berbeda dari sebelumnya dokter. Sarapan roti di waktu pagi sebelum maraton ke Gentalar Arsi. Kali ini podcast Bratanata hadir saat ini tentunya bersama kita lihat pagi ini kita membahas kesehatan gigi. Luar biasa. Untuk itu izinkan saya dulu menyapa narasumber kita yang luar biasa telah hadir dengan kostum baju yang berbeda. Di samping kanan saya telah hadir Dr. Gigi Vina Mafira. Puhaba dokter. Terbaik. Kabar baik. Jadi Sobat Bratanata, Puhaba itu artiannya adalah apa kabar dokter? Dokter Gigi Vina Mafiro ini merupakan seorang Korps Wanita Angkatan Darat, tentunya tentara TNI Angkatan Darat, berasal dari Aceh, Nanggro Aceh. Darussalam ya dokter. Iya. Bisa kita lihat dengan paras wajahnya yang sangat identik dengan orang Aceh ya dokter ya. Iya, Oke, dokter, saya manggilnya dokter Vina atau dokter Vira ya dok? Dokter Vira. Dokter Vira, karena Vina sama Vira saya lihat di bed name dokter ya dokter. Iya. Oke, dokter Vira, podcast kita kali ini kan mengenai kesehatan gigi. Untuk itu sebelumnya kita udah ada juga ini pentem gigi. Mungkin dokter Vira bisa jelaskan ke kami semua anatomi atau bagaimana bentuk gigi beserta fungsinya, boleh dokter namanya? Boleh. Oke, silakan dokter. Jadi saya hanya menjelaskan singkat saja ya. Kalau untuk gigi mungkin semua para penonton ini udah pada tahu ya. Benar. Apa aja gigi yang ada di dalam mulut kita ya. Yang pertama itu dia ada gigi seri. Gigi seri. Yang di depan ya dokter ya? Iya benar. Gigi seri atau biasa disebut dengan gigi incisivus. Oke. Itu dia biasanya itu di depan dan dia ada 4 atas dan 4 bawah. Oke. Fungsinya untuk memotong makanan. Memotong makanan. Iya benar. Nah selanjutnya itu ada di sebelah gigi seri itu dia gigi taring atau biasa namanya itu. Yang lebih panjang itu ya dok? Iya benar. Oke. Nah dia itu biasanya anatominya itu dia akarnya lebih panjang dan juga mahkotanya juga dia lebih panjang dan dia agak kelihatan seperti agak runcing gitu. Nah dia juga ada 4 di sebelah gigi seri. Nah biasanya juga disebut dengan gigi caninus. Nah fungsinya itu untuk merobek makanan. Merobek makanan. Lanjut, berapa lagi dok? Nah, selanjutnya itu dia bisa kita lihat di sini tuh ada gigi premolar. Premolar itu dia ada 2 kiri kanan atas bawah. Nah, itu dia biasanya tuh gigi sebelum molar. Fungsinya juga untuk mengunyah makanan. Dan yang terakhir itu ada gigi geraham atau Gigi geraham. Iya, atau gigi molar. Yang paling belakang gitu ya dok? Iya benar. Nah, untuk gigi molar ini fungsinya juga untuk mengunyah makanan. Nah, biasanya itu pada pasien yang di usia remaja, umur sekitar 17 sampai 21 tahun, itu akan tumbuh. Ada yang yang enggak ya, ini ya untuk beberapa, bukan pasien sih, lebih tepatnya tuh orang-orang ya. Orang-orang tuh biasanya ada yang tumbuh, ada yang enggak gigi molar 3. Nah, gitu ya dokter ya. Kebanyakan molar 3 itu banyakan yang impaksi atau giginya tidak cukup ruang sehingga bisa menyebabkan infeksi, kemudian dia bisa menyebabkan nanti makanan nyangkut di situ. Jadi perawatannya itu ada namanya perawatan odontektomi gitu. Odontektomi. Atau dilakukan pencabutan biasanya kalau memang pasiennya ini tumbuh giginya tidak sempurna dan bisa mengganggu dalam proses pengunyahan. Seperti itu. Berarti kita banyak sedikit harus paham ya dokter ya. Iya benar sekali. Dokter tadi udah jelasin ini nama-nama giginya sama fungsinya. Mungkin dokter bisa kasih tahu kita perawatan gigi yang baik itu bagaimana sih dok? Nah, yang pasti itu kalau misalkan perawatan gigi ya untuk kita sehari-hari ya. Kadang ini dok ya, banyak sekali mungkin Sobat Bratanata di rumah ataupun dimanapun juga bisa sering ada keluhan, ada bau mulut. Itu ada berhubungan nggak sih dok dengan perawatan gigi yang kurang baik atau kurang maksimal? Ya benar sekali, itu kan pasti berhubungan ya, karena kan bau mulut itu kan berasal dari biasanya itu dari karang gigi. Biasanya karang kan gigi salah satunya ya dok. Iya benar sekali, karang gigi itu kan ada terdiri dari plak dan kalkulus. Itu biasa menyebabkan dia
bau mulut karena di situ kan kuman berkumpul semua di situ kan, jadinya menyebabkan bau mulut. Nah, untuk perawatan yang bagusnya ya, untuk kita perawatan biasa setiap hari itu kan, karena kita itu melakukannya kan setiap hari dan kita juga makan setiap hari kan. Nah, perawatannya itu yang paling pertama sekali adalah sikat gigi sehari 2 kali. Sikat gigi sehari 2 kali. Waktu mandi pagi dan sore atau bagaimana, Dok? Nah, itu harus diperhatikan waktunya ya. Nah, jadi kita sikat gigi itu 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, pagi setelah sarapan itu juga kita harus perhatikan waktunya. Tidak bisa langsung setelah sarapan langsung sikat gigi, nggak bisa, harus dijeda dulu 30 menit baru kita lakukan sikat gigi ya. Berarti selama ini mungkin sobat Bratanata juga termasuk kita semua di sini, Dok, dari tenaga kesehatan sering terjadi kan sikat gigi itu pada saat mandi pagi dan mandi sore. Ternyata kurang tepat ya, Dokter ya. Disarankan pada pagi hari itu adalah setelah sarapan pagi dan setelah atau sebelum tidur. Oke, sangat baik sekali informasinya, Dokter. Iya. Nah, untuk perawatan selanjutnya itu mungkin kan kita tuh harus tahu makanan yang tidak baik ya untuk gigi. Bukan tidak baik sih sebenarnya, tapi dianjurkan setelah makan itu kita harus melakukan kumur-kumur ataupun sikat gigi. Nah, itu tuh ada makanan yang seperti makanan manis, makanan lengket, dan juga makanan yang keras. Karena manis tuh udah pasti lengket ya, Dokter ya. Nah, kalau makanan manis itu sebenarnya lebih disukai oleh bakteri yang ada di dalam mulut. Nah, sehingga kalau kita makan makanan manis itu tuh dalam waktu 24 jam itu bisa langsung terjadinya karies gitu. Dokter, seharusnya nih cara mensikat gigi yang baik dan benar sesuai dengan standarnya itu harus diketahui kita remaja ini dari saat kecil balita kah atau pada saat kapan? Nah, sebenarnya cara menyikat gigi yang baik dan benar itu dari kecil harus dari kita. Kecil, seperti misalnya nih kayak toilet training kan harus diajarkan kepada balita yang berumur 2 tahun ya, Dokter ya. Berarti begitu juga dengan kesehatan gigi, cara perawatan gigi, sikat gigi ya, Dokter ya. Iya, benar. Harus dari sedini mungkin ya, Dokter ya. Boleh Dokter coba jelasin ke kami cara sikat gigi yang sesuai dengan standarnya dari dokter gigi itu gimana sih, Dok? Nah, jadi tuh cara sikat gigi yang baik dan benar itu sebenarnya dia ada beberapa teknik ya. Cuman ini saya ngajarkan yang mudah aja ya. Sering maksudnya digunakan yang maksudnya gampang digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama boleh itu saya bantu pegang, Dokter? Iya, boleh. Terima kasih. Sobat Bratanata boleh diperhatikan Dokter Vina Mafiro, Dokter Vira akan menjelaskan cara perawatan gigi ataupun sikat gigi yang sesuai standar. Disilakan, Dokter. Nah, yang pertama itu untuk gigi bagian depan kita tuh harus perhatikan untuk cara menyikat gigi yang baik dan benar itu gerakannya itu naik turun naik turun. Nah, yang bawah naik turun, yang atas juga naik turun. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian belakang untuk gigi molarnya atau gigi geraham itu gerakan bulat untuk di bagian pipi. Begitu ya, Dokter ya? Iya, untuk bagian pipi ya. Bagian pipi itu dia bulat, kiri kanan itu sama, atas bawah sama ya. Nah, kemudian untuk bagian dalam itu kita harus perhatikan untuk di bagian permukaannya itu kita harus gerakan seperti maju mundur, atas bawah itu sama ya. Nah, untuk bagian dalam, untuk bagian gigi depan itu gerakannya seperti gerakan mencungkil, atas bawah itu sama ya. Dan jangan lupa juga ini sering nih kita tuh harus diperhatikan lidah itu juga harus disikat. Nah, jadi setelah kita selesai menyikat gigi, jangan lupa untuk menyikat lidah. Oke, jadi di dalam rongga mulut tidak hanya gigi yang diperhatikan ya, Dokter ya, karena berbarengan pada saat mengunyah itu lidah juga digunakan, Dokter ya. Iya, jadi harus gerakan menyapu atau membersihkan lidah ya, Dokter ya. Iya, benar. Oke, baik sekali. Terima kasih, Dokter. Lanjut, Dokter. Untuk saat ini kan saya lihat Dokter nih menggunakan baju tentara. Tentunya Dokter memiliki pengalaman. Ya, mungkin Dokter punya kiat-kiat juga untuk remaja Jambi khususnya maupun sekitar. Bagaimana sih, Dok, kiatnya agar bila nih sobat Bratanata tuh ingin melanjutkan pendidikan, apalagi ada pendidikan yang kedinasan, Dokter, dan juga mau melanjutkan ke pekerjaan seperti mau tes militer, mau polisi atau tentara sebagainya. Itu gimana, Dokter? Kiatnya agar kita itu lolos dalam kesehatan untuk gigi itu, Dokter? Nah, itu yang paling pertama sekali harus diperhatikan itu kebersihan
kebersihan rongga mulutnya ya, itu nomor satu. Karena dokter pada saat memeriksa pasti melihat keadaan rongga mulutnya itu bersih atau enggak. Benar gitu ya. sekali. Nah, jadi itu harus diperhatikan. Nah, setiap 6 bulan sekali kan kiat kita tuh kan yang pertama setiap 6 bulan sekali harus cek ke dokter gigi. Nah, itu karang giginya itu harus bersih. Harus tidak ada sama sekali ya dokter? Iya, benar sekali. Karang gigi itu harus tidak ada sama sekali. Kemudian apabila ada gigi yang berlubang, nah itu tuh Yang wajib di geraham itu ya dokternya sering terjadi ya? Bener, di geraham, gigi depan kadang ada juga kan pasien yang ada di gigi depan kan sangat mengganggu estetik sebenarnya kan. Nah, Jadi itu kurang percaya diri ya dokter ya? benar sekali. Nah, tuh yang gigi yang berlubang wajib dilakukan penambalan. Nah, Penambalan. ya itu biasanya itu persiapannya itu 6 bulan sebelum dilakukan seleksi. Nah, itu harus ada persiapan untuk gigi ya. 6 bulan sebelum seleksi itu harus ada ya. Nah, itu yang harus perhatikan itu dulu. Yang pertama kebersihan, kemudian lubang. Nah, untuk lubang gigi yang sudah mencapai saraf itu pasti ada indikasi dia sakit. Nah, itu tuh perawatannya tuh agak lumayan lama. Aduh, sakit banget kalau gigi udah berbicara sakit ya dok. Iya, benar. Mending sakit gigi atau sakit hati sih dok? Nah, jadi itu kalau misalkan udah kena saraf itu tuh bisa kunjungannya sampai 3 kali karena kita prosesnya itu lama kan. Gitu. Jadi kalau misalkan ada gigi yang berlubang, segera dilakukan penambalan. Nah, untuk selanjutnya kita harus memperhatikan juga nih, kalau misalkan ada gigi yang impaksi atau yang tadi seperti saya bilang ada molar 3-nya yang tertanam atau tumbuhnya kurang sempurna, nah itu wajib dilakukan pencabutan. Harus dihilangkan salah satunya gitu ya dok ya? Iya, harus dihilangkan gigi yang molar 3 yang impaksi tersebut. Kemudian harus diperhatikan juga posisi giginya. Posisi gigi. Iya, nah posisi gigi itu harus rapi, tidak ada yang jarang ataupun tidak ada yang posisinya agak terlalu ke depan ataupun terlalu ke belakang. Nah, dia harus posisi giginya tuh terdapat dalam lengkung rahang, gitu. Enggak yang di luar lengkung rahang. Dokter, untuk sobat Bratanata kan bila ingin mengikuti jejak dokter nih, mungkin bisa memeriksakan kesehatan giginya untuk persiapan kedinasan ataupun sekolah dan pendidikan ataupun pekerjaan lainnya bisa di bagian unit mana ya dok? Nah, itu sebenarnya bagusnya ya untuk para peserta yang mau ikut seleksi apapun ya kedinasan, bagusnya itu ke medical check up rumah sakit. Iya, medical check up rumah sakit Dr. Bratanata. Di situ kita lengkap dicek dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, jadi kita tahu apa kekurangan di tubuh kita. Jadi selagi 6 bulan persiapan itu kita sudah melakukan perawatan ataupun pengobatan, karena kan nggak cuma gigi yang harus diperiksakan, kulit juga, mata juga, telinga juga, semua harus dilakukan pemeriksaan. Justru dengan podcast Bratanata kali ini kita itu tidak hanya membahas tentang kesehatan gigi di medical check up rumah sakit Dr. Bratanata ya dokter ya, tetapi di situ bersifatnya general, umum, dari kesehatan gigi, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Oh, ujung kaki, benar sekali. Dari kulit, dari apapun itu. Intinya seluruh dari kesehatan tubuh ya dokter ya bisa terlihat. Tentunya sobat Bratanata kalau misalnya nih mau cek kesehatan di medical check up rumah sakit Dr. Bratanata, tentunya dilayani dengan dokter ya dokter ya. Iya. Oke, luar biasa. Dokter Vira. Karena kita juga seorang perempuan, wanita, tentunya remaja-remaja zaman sekarang sangat peduli banget dan care banget sama kecantikan. Iya, benar. Bukan muka, tetapi juga seluruh tubuh ya dokter ya? Iya. Menurut dokter lebih penting merawat muka atau merawat gigi dok? Kalau menurut saya sih ya, kalau saya lebih pentingnya ke gigi sih. Ke gigi, karena apa dok? Karena saya kalau misalkan ngobrol sama orang, saya lihatnya ke gigi. Oh, luar biasa. Udah ada penilaian tersendiri ya dokter ya? Maksudnya itu kebersihan gigi itu sangat penting ya, Sangat karena penting. dia juga di bagian wajah pasti kita harus menjaganya dengan sangat baik. Benar, bukan penglihatan kita saja yang jadi nyaman ya dok ya, tapi suasana kita bisa misalnya ngobrol lebih kondusif, lebih nyaman gitu ya dokter ya. Iya, benar sekali. Benar. Oke, sobat Bratanata, telah beberapa menit yang lalu kita berbincang dengan Dokter Vira, Dokter Vina Mafiro, seorang kowat. Hari ini beliau juga merupakan dokter internal dari Rumah Sakit Dr. Bratanata yang naungannya adalah TNI Angkatan Darat. Telah menjelaskan segelumit tentang kesehatan gigi. Untuk itu kami memanggil juga kepada sobat Bratanata, khususnya para remaja yang lagi asik-asik mencoba nih dok, coba-coba nongki, minum ini itu yang sebenarnya belum tahu dampak negatifnya apa. Kita harus juga mengetahui ya dok ya. Jadi bagaimana perawatan gigi, bila ada keluhan segerakan konsultasi kepada orang yang tepat, tentunya kepada
yang berkompeten terhadap bidang itu ya dokter ya. Sobat Bratanata yang mau mengikuti ataupun memeriksakan dirinya secara general atau umum, yang apalagi mau melanjutkan pendidikan yang notabene-nya adalah kedinasan dan juga mau melanjutkan pekerjaan di bidang tentara seperti dokter Vira, polisi, IPDN dan sebagainya, itu bisa datang kepada kami dan kami siap melayani sepenuh hati di unit medical check up Rumah Sakit Dr. Bratanata yang buka dari jam 07.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya dokter ya. Benar, tentunya akan dilayani juga oleh Dr. Vina Mafiro dari Nanggro Aceh Darussalam. Baik Sobat Bratanata di luaran sana, jangan lupa sebelum menonton konteks kami kali ini dalam podcast kami, segera untuk like, comment, subscribe, dan share acara kami ini tentunya dari berbagai link, ada di YouTube, ada di Facebook, ada di TikTok, dan juga ada di Instagram Rumah Sakit Dr. Bratanata Jambi. Baiklah Sobat Bratanata, saya Meli Ratnasari sebagai pemandu podcast kita kali ini dan juga Dr. Gigi Vina Mafiro yang telah hadir bersama kita beberapa menit yang lalu. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Saya mohon maaf apabila kesalahan, karena kesalahan itu adalah milik manusia ya dokter ya. Iya, tidak luput dari kesalahan ya dokter ya. Kami ucapkan terima kasih, semoga Sobat Bratanata selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat dan salam sehat.